Halo, shalom, selamat pagi maupun selamat siang bagi kita semuanya. Oke nak, pada pertemuan ini kita akan membahas bagian bab 3 seperti yang ada di buku paketmu yang berjudul mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Sebelumnya di kelas 7 kalian sudah membahas tentang yang namanya pelaku ekonomi atau kegiatan-kegiatan dalam ekonomi, yang dimana kegiatan dalam ekonomi ini dilihat daripada 3 faktor, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, atau lebih disebut dengan konsumsi yaitu untuk menambah barang, distribusi sebagai penyalur, sedangkan si konsumen untuk mengurangi nilai harga daripada suatu barang. Oke, nah di materi kita ini pada kelas 8 kita hanya yang namanya pendalaman materi daripada pelajaran kita ketika kelas 7, dimana yang akan kita bahas di pada video kali ini, pada pembelajaran kali ini mengenai yang namanya tujuan pembelajaran kita yang dilihat daripada yang pertama, siswa mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan perdagangan antar pulau. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan perdagangan antar negara. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita ini yaitu kompetensi dasar 3.3 yang dimana berpusat menganalisis ketergantungan antar ruang yang dilihat daripada konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kompetensi dasar yang berikutnya yaitu kompetensi 4.4, yang dimana kompetensi ini berbunyi yaitu antar ruang hasil analisis antar ruang menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang yang dilihat daripada konsumen ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan daripada pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Oke, kita akan membahas bagian yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Oke, sebelumnya ketika kelas 7 kita sudah membahas ini semuanya nak. Dimana pada hari ini atau pembelajaran kita kali ini hanya kita menekankan kembali pembelajaran kita di kelas 7. Dimana di kelas 7 peran ekonomi itu dilihat daripada 3 peran, yaitu seperti tadi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalian sehari-harinya sudah menjadi yang namanya pelaku ekonomi, yang dimana pelaku ekonomi yang ibu maksud di sini, kalian dalam setiap harinya, walaupun kalian belum bekerja, kalian telah melaksanakan yang namanya peran pelaku ekonomi, yaitu peran yang ibu maksud, kalian telah yang namanya memenuhi kebutuhan hidup tanpa kalian sadari,
kalian telah yang namanya memenuhi kebutuhan hidup kalian melalui yang namanya pemenuhan. Misalnya, dari kalian bangun tidur, kalian sudah melakukan yang namanya pengeluaran. Dari pengeluaran itu terjadi yang namanya siklus ekonomi. Nah, sedangkan yang namanya permintaan dan penawaran atau supply and demand, yang dimana supply and demand ini kita kaitkan sekarang kepada yang namanya penyebaran yang namanya virus corona. Di mana penyebaran daripada virus ini mengakibatkan yang namanya konsumsi daripada yang namanya masker menjadi yang namanya terbatas, sehingga akibat banyaknya permintaan daripada si pelanggan, si konsumen ini terhadap masker tersebut, maka harga daripada masker tersebut akan menaik. Begitu juga kaitannya dengan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi juga akan ikut semakin berkembang. Itulah kaitannya antara keunggulan dan keterbatasan antar uang yang dilihat daripada permintaan, penawaran, dan teknologi. Seperti yang ada pada peta ini adalah peta Indonesia. Silakan kita perhatikan peta Indonesia. Di peta Indonesia ini sudah ada yang namanya gambar-gambarnya, nak, warna-warnanya sudah ada. Di mana kalau yang namanya peta Indonesia ini berarti persebarannya meluas. Di kelas 7 bab 1 juga sudah kita bahas. Yang dimana ada yang namanya permintaan yang namanya kesempatan ada 3 kesempatan yang dilihat daripada yang namanya permintaan ekonomi. Oke, dan mencakupi yang namanya pemenuhan kebutuhan ekonomi di setiap negara. Nah, untuk itu, sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak, yang dimana daripada kekayaan alam ini, contoh misalnya kekayaan alam Indonesia yaitu adalah rempah-rempah. Yang kedua, yang berikutnya, contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang kedua adalah bagian maritim. Itu adalah kekayaan alam di Indonesia, yang dimana Indonesia masuk ke peringkat 10 terbesar di dunia, yaitu suatu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak. Tetapi sayangnya sumber daya alam ini banyak, tapi sumber daya manusianya kurang, yang dimana diakibatkan pengetahuan daripada manusia atau kesadaran daripada individu setiap masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri masih kurang. Itulah dia yang namanya kekayaan banyak, tetapi yang mengelola itu tidak ada yang tahu. Sama seperti halnya lebih besar pasak daripada tiang, atau lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Contohnya ini lagi, di dataran suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perekonomian. Contoh dasarnya ini adalah gambar di daerah yang bersuhu dan curah hujan yang tinggi, yang dimana dibangunlah di gambar ini yang namanya irigasi untuk menyaluri yang namanya perkebunan maupun persawahan untuk memenuhi yang namanya kebutuhan ekonomi di dalam masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Oke, akibat ini adalah daerah pegunungan. Jadi ketika yang namanya hujan datang, berarti daerah tersebut juga adalah daerah yang bisa dikatakan subur. Untuk itu masyarakatnya juga pastinya pada daerah ini memiliki penghasilan atau ekonomi yang baik ya. Nah, terus habis itu yang berikutnya adalah Indonesia, seperti tadi juga Ibu bilang di awal tadi, Indonesia juga memiliki laut yang luas
dan garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia cukup banyak. Di samping itu, ditemukan pula berbagai jenis bahan tambang yang ada di air laut. Habis itu, di sepanjang pesisir juga terdapat yang namanya kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan kreativitas atau perkembangan pariwisata. Indonesia juga memiliki terumbu karang yang terluas di Indonesia. Terumbu karang Indonesia cukup banyak, cukup luas, banyak dan luas. Tetapi juga terumbu karang tersebut mengakibatkan yang namanya keberagaman dalam hal sumber daya hayatinya. Selain kekayaan laut, tanah dan air, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan, yang dimana hasil hutannya yaitu berupa tambang. Yang kedua berupa yang namanya perkebunan karet. Terus peran pelaku ekonomi. Kita masuk ke yang namanya peran pelaku ekonomi. Sama seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasannya kalian sudah yang namanya termasuk ke dalam anggota ekonomi, pelaku ekonomi. Jadi di sini kita akan membahas yang namanya pengertian peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi secara terus-menerus dalam setiap harinya. Dan pelaku ekonomi ini dapat dilihat atau dapat dibagikan menjadi 4 pelaku ekonomi, yang dimana pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Terus dari 4 peran pelaku ekonomi tersebut, kita akan melihat yang namanya peran yang pertama, peran masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya pastinya. Contohnya itu ada pada slide ini anaknya, yaitu manusia atau masyarakat memenuhi kebutuhannya misalnya dengan cara berbelanja, melakukan interaksi dengan cara berbelanja. Nah, di keempat pelaku ekonomi tersebut juga memiliki peran-peran yang sangat penting di dalam roda perekonomian negara sesuai dengan porsi atau perannya masing-masing. Nah, di sini juga ada yang namanya kegiatan ekonomi yang tadi adalah orang-orang yang lagi belanja. Sama seperti halnya kalian, seperti tadi saya bilang, Ibu sampaikan bahwasannya tanpa kalian sadari, dari kalian baru bangun tidur sampai kepada tidur kembali, kalian akan melaksanakan yang namanya ekonomi, kegiatan ekonomi. Nah, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri ataupun keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain, dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Selain pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengendalikannya serta mengadakan pengkontrolan terhadap jalannya roda perekonomian yang disebutlah itu dengan rumah tangga pemerintah. Nah, kita akan membahas yang pertama, peran rumah tangga yang pertama, yaitu peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau yang sering disingkat dengan RTK. Nah, RTK atau rumah tangga konsumen disebut sebagai rumah tangga konsumen yang merupakan
pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Contohnya ini, rumah tangga. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan rumah tangga konsumen ini juga membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Contohnya, ketika kalian yang namanya pergi berbelanja ke minimarket, habis itu rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Setelah itu, setelah daripada rumah tangga konsumen, kita masuk pada yang namanya hasil produksi, yang ini kemudian dijual atau ditawarkan ke pasar. Dan rumah tangga produsen di sini di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang namanya koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan juga sebagai yang namanya pengguna faktor produksi. Sama halnya enaknya, walaupun rumah tangga produsen itu sebagai pencipta hasil produksi, namun rumah tangga produsen juga sebagai yang namanya faktor pengguna daripada faktor produksi tersebut. Peran pertama daripada rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan lagi kepada konsumen atau pembeli. Contoh dasarnya, Ibu jelaskan skemanya ini ya. Ini adalah skema yang namanya peran rumah tangga konsumen. Baiklah, jalur yang pertama yaitu rumah tangga produsen akan melakukan yang namanya penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Barang dan jasa ini yang dihasilkan atau yang diciptakan daripada si perusahaan. Setelah itu, si rumah tangga ini wajib yang namanya membayarkan pembelian atas barang dan jasanya kepada perusahaan. Setelah itu, habis itu pembayaran faktor produksi, seperti tadi faktor produksinya itu misalnya makanan atau apapun itu untuk memenuhi kebutuhan, itu wajib dibayarkan kepada si rumah tangga produsen. Setelah pembayaran itu, maka akan terjadi yang namanya balas jasa dari faktor produsen kepada si konsumen. Balas jasanya itu berupa si konsumen pastinya akan puas terhadap hasil yang dibuat daripada si produsen atau si perusahaan tersebut. Yang kedua adalah peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga konsumen produsen atau yang sering disebut dengan RTP. Itu ada gambarnya orang yang lagi bekerja di perusahaan. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen melakukan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan yang namanya barang. Dan ini adalah alur dari petanya. Yang ketiga yaitu peran rumah tangga pemerintah. Yang pertama, perannya
sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian, di mana pemerintah di sini berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian tersebut dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Terus regulasi dan peraturan yang dibuat pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Peran dari pemerintah adalah menentukan besaran pajak. Sedangkan dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang kaya dipungut pajak lebih tinggi dan orang miskin dipungut pajak lebih rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak tetapi malah disubsidi. Sama halnya, contoh dasarnya saya berikan contohnya. Kalian bisa yang namanya memerhatikan rumah, bangunan rumah. Semakin megah suatu rumah tersebut, maka semakin tinggi pajak yang akan dibayarkan oleh si pemilik rumah, yang dimana pajak tersebut dilihat daripada kondisi fisik dari rumah, dilihat daripada yang namanya pemasukan yang daripada rumah. Bisa kalian perhatikan di dalam pembayaran pajak dalam rumah, pembayaran pajak rumah, yang dilakukan sekali setahun. Kalian bandingkan, dari situlah kalian akan mengetahuinya. Yang kedua adalah konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli daripada rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Ini dia alurnya. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pada masa abad ke-21 ini perekonomian tidak berhubungan erat lagi dengan negara lain dan menjadi hal yang sangat mustahil. Di mana maksudnya dalam peran masyarakat di sini, masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional atau yang akan kita bahas nantinya di pelajaran kelas 3. Contohnya perdagangan internasional ini yaitu sering disebut dengan ekspor dan impor. Misalnya Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang. Sedangkan apanya? Balasnya lagi, Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Ada ini petanya, peta konsepnya, silakan diperhatikan.